Selamat siang Pak Erwin NTT. Pesanan box panel 1 SCC tapi custom space untuk 2 SCC. Jadi nanti kalau misal mau nambah tinggal masukin saja karena sudah ada space tempat. Ini barangnya Pak. Nanti pemasangannya seperti ini. Lah dulu yang diorderkan inverter sama ATS ya, cuman tidak ada SCC nya. Posisinya nanti ini sisi baterai, nanti langsung diparalel ke sisi baterai juga dari box ATS inverter. Terus ini space untuk 1 SCC lagi, kemudian nanti kabel-kabelnya tinggal masukin ke terminal seperti ini. Sudah include MCB PV dan MCB baterai. Ini sekalian saya buatkan video cara settingnya karena di HP hilang, HP-nya habis rusak. Biasanya tiap pembelian itu saya kasih stiker kecil seperti itu. Itu adalah referensi setting untuk baterai yang user pakai. Mau pakai LiFePO 4 atau VRLA biasanya kan info lah, itu referensi settingnya di situ. Ini sudah terkonek semua tapi belum dinyalakan. Kita nyalakan MCB SCC ya, tampak hidup. Kemudian MCB PV. Untuk settingan di sini ada 2 kategori, yaitu untuk pengguna dan untuk teknisi. Untuk settingan pengguna ini tidak berpengaruh pada sistem, hanya tampilan saja seperti jam, kemudian warna hidup layar mati. Sementara untuk settingan teknisi itu berhubungan dengan parameter-parameter yang dimasukkan terkait dengan jenis baterai, jenis apa, kemudian batas atas berapa, batas bawah berapa. Untuk settingan pengguna, dia setiap kali lepas baterai itu biasanya berubah jamnya. Tetapi untuk settingan teknisi parameter, dia walaupun lepas baterai mati dia tidak berubah. Untuk tampilan layar, ini yang paling sisi atas adalah waktu, tahun, bulan, tanggal, jam, dan lain-lain. Kemudian yang di bawahnya ini adalah volt dari solar panel. Kemudian yang sebelah sini adalah volt dari baterai. Kemudian tanda seperti ini adalah charging dan lampu hijau ini nyala. Kalau dia kedip berarti tidak charging. Kemudian IS di sini adalah ampere dari MPPT ke baterai, bukan PV ke MPPT. Kemudian 0x20 ini adalah kode, nanti di bukunya ada. Terus yang DS ini 0,00 kWh ini adalah pendapatan solar panel tiap hari, terhitung mulai jam 00. Makanya jam itu perlu disetting dulu supaya tahu tiap hari pendapatan PV nya berapa. Bukan harus bisa disetting atau enggak, itu terserah. Untuk settingan pengguna, tekan function tahan. Yang pertama pilihan bahasa, mau pilih bahasa apa, English ya. Kemudian pindah up atau down, backlight mode, delay off. Ini beberapa waktu nanti off, kita pilih on saja. Tekan function tahan, tekan sekali sampai kedip. Kita pilih keep on biar nyala terus. Kalau begini keep off, dia mati. Setelah itu function OK. Kemudian pindah menu lain. Ini jam, kita setting dulu. Oke, kemudian kita pindah parameter lain, output tip, terserah ini mau fungsikan apa. Ini enggak fungsi ya karena loadnya enggak kepake, kita off kan saja. Reset elektrik ini juga enggak usah dipakai. Oke, kembali, selesai, tekan escape. Kemudian untuk settingan teknisi,
Ini tombol escape sama function ditekan tahan bersamaan. Nah, kita masukkan passwordnya ini ada 1 2 3 4 5 turun 4 naik 1 turun ya. Function pindah ini turun lagi turun lagi turun lagi, oh kurang, kemudian naik, kemudian function confirm yes, terus function oke. Nah, ini sudah masuk ke settingan teknisi. Baterai yang dipilih adalah user, tekan function sampai kedip, pilih di user. Setelah selesai tekan OK function, kemudian menu lain factory reset tidak, baterai recover full. Ini tidak difungsikan karena loadnya tidak dipakai, yang difungsikan cuman ini ya, ini tabelnya di sini. Lanjut, tekan up, menu yang lain ini juga tidak difungsikan karena loadnya tidak dipakai. Ini juga tidak difungsikan. Float chat vol, ini floating di sini referensi 13,0, berarti kita masukkan 13,0. Tekan function sampai kedip, turunkan ke 13,0. Tekan function OK, selesai. Kemudian kita pilih menu yang lain, bulk ini 13,3, tekan function untuk merubah, kita turunkan 13,3 sesuai referensi, kemudian tekan function untuk OK. Setelah itu pilih yang lain yang belum, baterai lock vol ini tidak difungsikan karena loadnya tidak dipakai. Lanjut, charger current abaikan, sistem volt auto ini dirubah ke 48, tekan function, kita pilih ke 48, tekan function OK. Kemudian kita cari parameter lain yang belum. Nah, sudah sampai kepada baterai user, artinya sudah selesai settingnya. Setelah selesai kita kembali ke escape. Udah. Untuk mengetahui sudah sesuai atau tidak dengan referensi, nanti bisa cek di hasil setting sini ya, sesuaikan dengan angka ini. Untuk jenis baterai, caranya pilih up atau down terserah, cari halaman yang seperti tadi. Nah, ini baterai tip user, kemudian bulk 53,2, float 52, baterai lock 44. Angka ini nanti disamakan dengan hasil setting yang ini. Angka atau parameter yang dimasukkan untuk floating dan bulk itu adalah perkalian 4. Jadi kalau kita masukkan nilai 13,0 float, nanti jatuhnya akan ketemu di 52,0. Kemudian ini juga dikali 4 ya. Untuk bulk sama float itu dikali 4. Nah, kenapa kok tidak pakai LiFePO? Settingannya langsung ke LiFePO karena LiFePO di sini ikut sistemnya 16 seri. Kalau dimasukkan settingan baterai LiFePO 4, dia tidak ketemu. Nanti baterainya pasti akan alarm karena rata-rata untuk Indonesia LiFePO 4 itu konfigurasinya adalah 15 seri. Untuk tahu pendapatan solar panel dalam satuan kWh, Anda bisa dilihat di S ini. Ini dalam satu hari 0,00 0,01 kWh. Kalau ingin tahu bulanan dan tiap hari langsung tekan up. D generation dan total generation. Ini adalah pendapatan solar panel dalam satuan kWh tiap hari. Kemudian ini total adalah pendapatan solar panel sejak pertama kali MPPT dipasang. Untuk load SCC ini kadang kita fungsikan dan kadang juga tidak, tergantung dari kebutuhan.
tapi rata-rata pakai LVD untuk batas tegangan terendah. Untuk yang versi software terbaru 3.05 ini load bisa difungsikan untuk sistem 48 volt. Sementara untuk versi software yang lama 2.08 ini load tidak bisa difungsikan untuk sistem 48 volt. Kemudian ini adalah simulasi baterai penuh atau mendekati penuh, Pak. Jadi SCC itu kan solar charger controller. Jadi komponen yang mengatur pengecasan atau pengisian ke baterai. Kalau baterainya penuh, ya harusnya bisa berhenti charging. Supaya apa? Supaya baterainya ya tidak rusak, tidak cepat rusak. Ini ampere masuk 1,5. Kondisi cuaca cerah ini harusnya bisa didapat di atas 20, di atas 30 kalau tidak salah ini ya. Nah ini ampernya cuma 1,1. Ini saya simulasikan dengan beban. Anda bisa lihat pada sisi IS itu 0,5 ampere ya. Ini adalah arus masuk dari SCC ke baterai. Ya sumbernya dari solar panel. Misal inverter saya kasih beban, nanti ampere akan naik mengikuti beban. Seperti ini. Ini beban kecil. Kemudian saya tambah. Kemudian saya hentikan. Jadi SCC ini sudah berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan baterainya. Saat baterai penuh ya penuh atau mendekati penuh, SCC-nya mulai ngerem arusnya ke baterai, mulai mengurangi pengisian. Nanti kalau ada beban, baru ampernya akan naik. Kemudian ini saya coba beban yang lebih besar. Saat ini ampere 0,5. Ini saya kasih hot gun. Ampernya nanti akan lebih besar. Kalau tadi ngikuti beban kecil cuman berapa tadi? 4,4 ya. Nah, ini mulai naik. Kemudian saya kasih beban yang lebih besar. Kemudian beban saya hentikan, saya matikan. Dia arus sebagian arus prioritas dari solar panel dulu ke inverter. Bila tidak kuat ya dia akan ngambil dari baterai. Nah ini turun lagi tanpa beban. Pak, ini kelengkapannya ya, box panel, kemudian bracket, baut, user manual MPPT dan baterai.